Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah atas kebesaran, keagungan dan ketinggiannya, serta curahan nikmat, limpahan rahmat pada kita sekalian. Dengan izinnya serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini di malam Sabtu, malam yang ke-9 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, kita hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan rangkaian ibadah yang dicintainya, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji sirah dari Nabi kita yang tercinta, panutan bagi kita, pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat kelak, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan sirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil, kita baca dari buku yang berjudul Nafhatu Abir min Siratil Bashir An-Nadhir, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pembahasan kita yang lalu, kita sudah memulai kajian kita ini. Ya, pembahasan pekan lalu kita telah mengadakan kajian perdana untuk pembahasan sirah ini. Ya, setelah sebelumnya kita membahas Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dalam pembahasan kita pekan lalu, kita sudah menyampaikan beberapa mukaddimah penting terkait dengan kenapa kita mesti belajar sirah, apa urgensi, ahamiyah, pentingnya mempelajari sirah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita menyebutkan beberapa asar-asar dari para ulama kita yang menunjukkan begitu besarnya perhatian mereka tentang masalah sirah. Mereka mengajarkan sirah kepada anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran. Dan juga kita sudah menyebutkan beberapa referensi penting bagi orang atau seorang muslim, seorang penuntut ilmu yang mau mendalami tentang sejarah Nabi kita SAW. Kita sudah sebutkan beberapa referensi dari sekian banyak buku-buku sirah yang telah ditulis oleh para ulama kita. Dan kita sudah menjelaskan juga di bagian paling akhir tentang buku yang kita bahas ini, sekaligus memperkenalkan CV dari penulis buku ini, seorang yang memang spesialisasi beliau secara khusus adalah dalam bidang sirah. Dan buku ini kita pilih karena di samping tergolong sederhana, dalam artian dia ringkas, tidak terlalu tebal, sebagaimana juga tidak terlalu ringkas, ya pertengahan. Juga dia pembahasannya lebih mudah difahami karena ditulis dengan bahasa yang cocok dengan apa yang kita
gunakan hari-hari ini, dan juga karena beliau di samping menyebutkan kepada kita tentang sirah, beliau juga menyebutkan di bagian-bagian akhir dalam setiap pembahasan beliau durus dan ibar, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah dan sejarah yang kita baca dan pelajari ini. Itu beberapa mukadimah yang kami sajikan dalam kesempatan pertemuan perdana kita. Sekarang kita akan masuk langsung ke buku ini, dan kita akan mulai membaca mukaddimah dari penulis ya. Jadi malam ini kita akan membaca mukaddimah dari penulis. Sebelum insyaallah kita akan membahas bagian-bagian yang disajikan dalam buku ini bab per bab ya. Jadi nanti kita akan baca dan bahas beberapa masalah-masalah yang penting dalam sejarah yang pernah terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun kita ingin membaca buku ini secara tuntas mulai awal sampai akhir insyaallah taala. Maka sangat bagus untuk kita membaca kata pengantar muqaddimah dari penulis ya, agar kita bisa lebih faham bagaimana cara kita mengambil manfaat dari buku yang ditulis ya. Dan ini satu hal yang penting ya bagi seorang penuntut ilmu. Kadang seorang penuntut ilmu ketika membaca buku mau langsung bagian-bagian yang paling penting bagi mereka, yaitu kandungan isi dari satu buku, lalu mengabaikan kadang muqaddimah ya. Padahal muqaddimah itu diistilahkan oleh ulama kita bagaikan al-miftah, kunci, atau al-madkhal, jalan masuk untuk memahami ilmu atau pembahasan dalam buku tersebut. Makanya tidak sedikit dari ulama kita ketika menulis buku, muqaddimahnya bukan 1 halaman, 2 halaman, bukan 3 halaman, bukan 7 halaman. Kadang 1 jilid tebal itu adalah muqaddimah dari kitabnya, yang sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menulis kitabnya Fathul Bari, 1 jilid tebal khusus muqaddimah ya, beliau beri nama dengan Hadiyus Sari. Dan Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri ketika menulis Syarah Tuhfatul Ahwazi, beliau jadikan 1 muqaddimah, 1 jilid khusus untuk muqaddimah syarah beliau. Bahkan sebagian ulama dikenal dengan muqaddimahnya ya, sampai ada dikatakan muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Dan ada sebagian ulama kita dikenal bukunya dengan nama muqaddimah ya, padahal sebenarnya bukan muqaddimah. Ala kulli hal, kita perlu baca kata pengantar agar kita bisa lebih faham tentang apa kandungan, isi, dan pentingnya buku yang kita akan bahas ini. Karena kita mau baca ya semuanya ya, jadi insyaallah kita seperti yang lalu kita akan persilahkan seorang di antara kita jadi qari'nya, dan kami akan terjemahkan dan baca atau ulas ya beberapa hal terkait dari apa yang dituliskan oleh Syekh dalam bukunya ini. Ada wujud maka ada. Hah? Ada. لا بس تفضل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, Allahumma ighfir lil mu'allif wal ustaz wal hadirin jami'an. Qala al mu'allif rahimahullah hafizahullah al-muqaddimah taqdim ikra kama huwa al-maktub. Al-muqaddimah indakum muqaddimah na'am lisa taqdim
Please. Baik, bagus. Idzan fihi qaulan. Nah. Nuskhatan mukhtalifatan. Dari mana tuh? Ya, labas. Ya. Bisa dua-duanya, ya. Taqdim atau muqaddimah. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man bu'itsa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa iqtafa atharahu wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa suratul amaliyah at-tatbiqiyah li hadzal din. Subhanallah. Begitu ya? Cetakan antum gitu. Hah? Sama ya? Hah? Anda pegang nuskha yang ini kayaknya cetakan yang terbaru yang Anda pegang ya. Dan kebanyakan yang beredar cetakan ya, tidak apa-apa. Coba bisa ya, tidak apa-apa. Supaya Anda bandingkan. Ya. Silakan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa suratul amaliyah at-tatbiqiyah li hadzal din wa jami'ut turuq al-musilah ila Allah ta'ala thumma ila al-jannati mawsudatun wa muglaqah illa tariqahu sallallahu alaihi wasallam wa yamtani'u an ta'rifa din al-islami wa yasihhu laka islamuk biduni ma'rifati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa kana hadyuhu wa amaluhu wa amruhu wa nahyuhu wa manhajuhu wa sunnatuhu. Ya, baik. Ya, jadi cetakan yang banyak beredar ya, mungkin PDF-nya yang banyak beredar juga PDF-nya. Ini cetakan kedua tahun 1428 Hijriah 2007. Gitu deh. Nah. Kalau yang kami pegang ini cetakan keempat tahun 1445 ya, tahun lalu, tahun kemarin. Jadi berarti ada beberapa perbaikan ya. Dan ini kami download langsung dari web dari Syekh penulis ya. Jadi tidak apa-apa, supaya lebih lengkap kami akan terjemahkan ya dari muqaddimah yang kami pegang ini. Tapi tidak apa-apa ya, apa yang tidak terlalu jauh. Tapi ada beberapa hal yang perlu untuk kami tambahkan. Jemaah sekalian, pertama Syekh membuka dengan ucapan hamdalah dan salawat serta salam kepada Nabi SAW. Dan ini adalah kebiasaan para ulama kita dalam membuka buku-buku mereka. Dan salam dan salawat difahami oleh ulama kita itu intinya adalah mengucapkan hamdalah ya, dalam muqaddimah mengucapkan hamdalah serta salam dan salawat tanpa terikat dengan jenis salam jenis hamdalah tertentu ya, walaupun sebagian ulama kita menganjurkan dengan khutbatul hajah ya, innal hamdalillah dan seterusnya, tapi kita melihat mayoritas ulama kita tidak menekankan masalah itu. Intinya mendahulukan dengan ucapan alhamdulillah, anta alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladzi hadana li hadza dan seterusnya. Dan ini adalah sunnah dan contoh yang langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memulai kitabnya Al-Qur'an dengan ucapan alhamdu, dan juga dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau tulis yang ketika mengirimkan surat-surat ke para raja, dan ini dicontohkan juga oleh para ulama kita secara umum. Dan salam dan salawat juga demikian ya, apa saja bentuknya, tapi tentu saja ulama mengatakan salam dan salawat yang paling afdal apa yang dikenal dengan as-salawat al-ibrahimiyah yang kita baca dalam salat kita itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu adalah salawat yang paling afdal, paling lengkap. Namun semua ucapan salam dan salawat itu insyaallah tidak mengapa dan boleh kita ucapkan dan boleh kita tuliskan.
Dan juga beliau menyebutkan salam dan salawat ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mengikuti jejak kehidupan beliau dan hingga hari kiamat. Lalu beliau mengatakan amma ba'du. Ya, amma ba'du ini adalah satu sunnah juga ya. Jadi walaupun biasanya hanya dijadikan sebagai formalitas, tapi perlu difahami bahwa amma ba'du ini juga adalah sunnah, dan ini dicontohkan pertama kali oleh Nabi Daud alaihi salam. Orang yang pertama kali mencontohkan ucapan amma ba'du adalah Nabi Daud alaihi salam, dan ini yang Allah maksudkan dalam Al-Quran, bahwa Allah telah memberikan Nabi Daud faslul khitab, ya, faslul khitab yang Allah sebutkan dalam surat Sad, itu yang dimaksudkan adalah amma ba'du, pemisah antara kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Dan ini juga diakomodir dalam pembukaan undang-undang kita ya. Ada kemudian daripada itu, ya, kemudian daripada itu sebenarnya terjemahan dari amma ba'du ya, makanya amma ba'du ini dalam KBBI juga sudah dituliskan ya, sudah diakomodir. Tulisannya mungkin amma ba'du ya, begitu ya. Jadi sudah menjadi bahasa Indonesia yang resmi ya. Dan ini sunnah ya, ketika kita ucapkan dengan niat melaksanakan contoh sunnah dari Nabi Muhammad SAW dalam setiap khutbah beliau menyebutkan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, sudah ada ya? Sudah. Ya. Baik. Ini bagus juga ya? Bukan bagus juga, memang bagus ya. Sama ji ya, insyaallah. Cuma beberapa kalimat-kalimat yang berbeda. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah mizan, tolok ukur yang ta'arrada alaihi ahwalul khalq. Kita harus selalu mengukur diri kita dan semua keadaan-keadaan dengan apa yang pernah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selalu bercermin ya kepada apa yang pernah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Dalam hal akhlaknya dan sirahnya, petunjuknya, dan ketika beliau diutus, lam yabqa tariq yusilu ila mardatillahi wa jannati siwa tariqi. Ketika beliau sudah diutus, maka tidak ada lagi jalan yang dengannya kita bisa mencapai ridha Allah dan surga Allah kecuali jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mau jalannya sampai ke surga, kita ini mau menuju subulus salam ya, jalan keselamatan. Apa jalan yang menyampaikan kita pada keselamatan, ridha Allah dan surga? Tidak ada lagi jalan pilihan kecuali jalannya Rasulullah SAW. Adapun nabi-nabi terdahulu selesai masa mereka, maka tidak ada lagi jalan yang bisa menyampaikan kita pada keselamatan, ridha Allah dan surganya kecuali jalan yang digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alaihi afdhalus salatu wassalam. Kata beliau, faqad aqama wa safar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah aqama, berdomisili. Beliau juga telah safar. Jadi kalau kita mau mengambil contoh beliau, kita sekarang ini lagi di rumah kita, lagi di kampung kita, kita tidak kemana-mana, tidak mengadakan safar. Ada contohnya Rasulullah juga dalam keadaan domisili. Wasafar, kita mengadakan perjalanan. Apa yang kita mau lakukan? Ada contohnya dari Nabi SAW. Wasalama waharab, kita dalam kondisi aman, kondisi tentram, tidak dalam keadaan peperangan. Ada contohnya. Nabi kita tidak selalu perang, tapi ketika harab, kita dalam suasana yang tidak aman, lagi terjadi peperangan, ada juga contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'a washtara, kita mau jual beli, ada juga contohnya beliau bagaimana beliau berjual beli. Wa akhadha wa a'ta, kita mengambil dan kita memberi, ada contohnya dari Rasulullah. Wa amalan nasa fasasahum mu'minahum wa kafirahum ahsana siyasah, kita mau berinteraksi dengan banyak orang, kita makhluk sosial, perlu berinteraksi dengan banyak orang. Ada di antara mereka orang beriman, ada orang kafir bahkan yang kita
perlu untuk berinteraksi dengannya. Bagaimana cara kita bersiasah dengan mereka, bagaimana kita bergaul dengan mereka, dan bagaimana contoh interaksi kita dengan semua kalangan, ada contohnya dari Nabi SAW. Lam yahtajib an ashabihi abada hatta laqi Allah. Beliau tidak pernah mengisolir diri beliau dari umatnya hingga berjumpa dengan Allah. Beliau bermuamalah dengan mereka dan beliau tidak pernah lagi berkhalwat dan bertahannus, ya. Jadi tahannusnya itu cuma ada pada masa jahiliyah ketika beliau belum diutus sebagai seorang nabi. Beliau mengisolir dirinya, berkhalwat, bertahannus di Gua Hira. Tapi setelah datang wahyu, tidak ada lagi contoh tahannus beliau di gua-gua tertentu, tapi beliau justru tampil di tengah masyarakat. Karena Allah mengatakan qum fa'andir, ya. Allah mengatakan, Allah menyuruh beliau untuk berdakwah. Lalu kata beliau, laqa man min sunufil adza wa min anwa'il bala wasyiddah. Beliau telah pernah mengalami segala macam jenis kesulitan, gangguan, cobaan dan ujian yang berat. Ma lam yalqah ahadun, yang mana tidak pernah dialami kesulitan, kegoncangan dan musibah yang lebih besar dari apa yang pernah beliau alami. Wa kanatil aqibah wan nasr lahu. Namun ujian demi ujian beliau bisa lewati dan ujungnya adalah kemenangan dan kemuliaan bagi beliau dan hamba-hamba yang beriman. Ya. وكل طالب للحق يجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينير بصيرته ويفتح له آفاقا في العلم والعمل فقد أودع الله سبحانه وتعالى فيها من الكمال ما صارت به منبع هداية لكل مطلب للحق لكل متطلب للحق. Ya. Maka kata beliau, wa kullu talibin lil haq, setiap orang yang mencari kebenaran, setiap orang yang mencari kebenaran akan mendapatkan kebenaran itu di sirah dari Rasulullah SAW. Dan pada sirah Rasulullah ada nibras, ya, ada yunir, dia menjadi cahaya, akan memberikan cahaya pada mata hati kita dan akan membuka wawasan kita dalam hal ilmu dan amalan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempurnaan apa yang dengannya menjadi sumber hidayah bagi setiap orang yang mencari kebenaran itu. Ya. بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين على حين فترة من الرسل وضلال من البشر وانحراف في الفطر وواجه ركاما هائلا من الضلال والانحراف والبعد عن الله ولن يواجه أحد عشر معشار ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di masa ketika terjadi fatrah, masa di mana ada kesenjangan, ada waktu tidak ada seorang pun rasul diutus pada waktu itu. Dan masa antara Nabi Isa dan masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya sekitar 600 tahun, ya. Sebagian ahli sirah mengatakan persisnya 587 tahun. Bayangkan 587 atau hampir 600 tahun tidak ada seorang pun rasul, dan ajaran nabi-nabi yang ada pada kaumnya sedikit demi sedikit sudah diganti dan ditinggalkan oleh kaumnya. Karena itu masa beliau atau masa sebelum diutusnya beliau menjadi seorang nabi adalah masa yang dikatakan sebagai masa gelap gulita, masa kejahiliaan. Minal waddalal minal bashar wa inhirafil fitar, kesesatan pada manusia dan penyimpangan dari fitrah yang salimah, fitrah yang suci. Dan beliau telah mendapatkan rukaman hailan minad dalal,
beliau menghadapi rukaman itu bertumpuk-tumpuk hailan dalam jumlah yang sangat besar, kesesatan yang bukan satu, kesesatan yang bertumpuk-tumpuk, dan penyimpangan dan jauhnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh di sini, tidak ada seorang pun sejak sebelumnya dan tidak juga setelahnya yang akan merasakan beratnya ujian yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak juga akan mengalami 1/10 saja. Jadi jangankan mau sama, 1/10 dari apa yang pernah beliau diuji, dari apa yang pernah beliau alami dari kesulitan dalam berdakwah, tidak akan pernah lagi dialami oleh para dai-dai setelahnya. Ya, makanya ini kadang kalau kita terlalu banyak ngeluh, ini kita sebenarnya cengeng ya. Kita terlalu banyak mengeluh, padahal apa yang kita alami tidak persis sama, bahkan tidak juga 1/10 dari apa yang telah beliau alami. Apa buktinya? Ini dinyatakan sendiri oleh sahabat yang mulia Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Fadhal. Qala al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu, wallahi laqad bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'itha alaiha nabiyyun minal anbiya wa fatratin jahiliyah wa fatratin wa jahiliyah ma yarunu anna dinan afdal min ibadatil awthan faja'a bifurqanin farraqa bainal haqqi wal batil fa akhraja Allahu bihi an-nas min adh-dhulumati ila an-nur wa min adh-dhalali ila al-huda wa min asy-syiqa'i ila as-sa'adah fa ahabbahu ashabuhu radhiyallahu anhum wa fadawhu bi anfusihim wa ahlihim wa amwalihim waqtadaw waqtadaw bihi fi kulli saghiratin wa kabiratin wattakhadhu nibrasan lahum yahtaduna bihi fasaru a'immatal huda wa qadatal bashar. Hal ini dipersaksikan oleh sahabat yang mulia Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, demi Allah, wallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diutus di keadaan yang paling berat yang pernah dialami oleh nabi yang telah diutus. Artinya tidak ada nabi yang diutus mengalami hal yang lebih berat dari apa yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus di waktu masa fatrah dan masa jahiliyah, yang mana pada masa itu mereka memandang bahwa tidak ada yang lebih afdal daripada menyembah berhala ya. Waktu itu, masa itu, yang dikatakan paling bagus, paling afdal adalah menyembah kepada berhala. Maka datanglah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Furqan, Al-Quran, yang memilah antara hak dan batil. Farraqa bainal haqqi wal batil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam, dari kesesatan menuju kepada petunjuk, dan dari kemalangan ya, dari kecelakaan atau keadaan yang sulit, keadaan yang tidak baik, kepada kebahagiaan yang hakiki. Maka apa yang beliau bawa ini membuat simpati dan tertarik orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka para sahabat beliau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan siap untuk berkorban dengan jiwa mereka, harta-harta mereka, dan semua yang mereka miliki demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penampilan Rasulullah dengan apa yang beliau miliki dari kebenaran dan teladan yang sangat memukau menyebabkan para sahabatnya siap mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waqtadau bihi, mereka berkuduah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli saghiratin wa kabirah, dalam hal yang kecil sampai dalam hal yang kecil dan besar ya, halal yang besar bahkan halal yang kecil, dan menjadikan petunjuk beliau nibrasan. Nibras adalah pelita, lentera ya, cahaya. Lahum yahtaduna bihi, yang dengannya mereka mengambil petunjuk. Maka
ketika para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai petunjuk, fasaru a'immatal huda, jadilah juga para sahabat imam-imam, pemimpin-pemimpin petunjuk, wa qadatal bashar, dan menjadi pemimpin-pemimpin manusia secara keseluruhan. Mereka bisa jaya, para sahabat bisa menjadi pemimpin dunia ketika mengikuti teladan contoh petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. إذا عرف المرء ما كانت عليه الأمم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم من الظلم والفساد والجهل والظلام عرف أثر هذا النور العظيم حق المعرفة وعرف عظم الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم وضخامة العمل والبناء عظم الجهد الذي بذله وضخامة العمل والبناء الذي أخرج به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام البشر من الشقاء الذي كانت فيه إلى سعادة الدنيا والآخرة. Dan jika seseorang mengetahui apa yang pernah terjadi pada umat-umat sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kegelapan, kerusakan, kejahilan dan kegelapan, maka mereka akan tahu bagaimana bagaimana dampak positif yang dimunculkan oleh Rasulullah dengan cahaya yang sangat agung, ya, dengan pengetahuan yang baik, ya. Jadi memang kita tidak akan tahu bagaimana tingginya dan kualitasnya nilai petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah kalau kita tidak memahami masa jahiliyah terdahulu, ya. Tapi kalau kita faham bagaimana kejahilian yang ada pada saat sebelum beliau diutus, maka kita akan faham begitu besarnya manfaat dan kualitas yang dibawa oleh Rasulullah berupa petunjuk dan kebenaran ini. Dia akan tahu, ya, orang kalau mengetahui dan telah membandingkan antara masa jahiliyah dengan apa yang ada dalam Islam, akan tahu bagaimana besarnya kadar pengorbanan yang telah dikasihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana dokhamatul amal, bahwa apa yang beliau lakukan adalah amal yang dokhama, amal yang raksasa, ya, amalan yang sangat besar, dan bagaimana bangunan yang telah beliau bangun yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengeluarkan manusia dari kecelakaan, dari kebinasaan menuju kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Ya. Inna dha'fa al-iqtida' bi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tark al-akhdh biha fi hukm an-nas wa siyasatihim min a'zami asbab ma asaba al-muslimina min tashattutin wa tafarruqin wa dhi'fin wa hawalin وضعف وهوان وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على التمسك بها وحذرهم مما يخالفها فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Ya. Dan kata beliau bahwa lemahnya usaha dari kaum muslimin hari ini untuk mengikuti keteladanan dan contoh dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dan tidak lagi menggunakan sunnah Rasulullah dalam menghukum sesama manusia, dalam hukum mereka yang mereka terapkan di tengah-tengah manusia, wasiyasatihim, dan dalam dunia politik, ya, min a'zami asbab ma asabal muslimina min tashattut. Ini diantara sebab yang paling utama apa yang dialami kaum muslimin hari ini dari perpecahan, ya, karena kita tidak menggunakan lagi petunjuk teladan, contoh hukum, dan bagaimana dalam mengatur masyarakat di tengah-tengah kita. Dan kata beliau, perpecahan, kelemahan dan kehinaan dialami kaum muslimin hari ini. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi kaum muslimin untuk berpegang teguh terhadap sunnah beliau
dan memperingatkan dari bahaya menyelesaikan sunnah beliau. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati, hendaknya kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian." Artinya jangan biarkan lepas, pegang teguh sunnah tersebut dan hati-hati kalian dari hal-hal yang baru. Ya, sedikit lagi mukadimahnya. Fadhal. Wa min dha'fil iqtida' bi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam iktisaru katsirin minal muslimin ala qira'atiha fil andiyah wal mahafil duna tajawuzin dzalika ila mawadi'il ihtida' wal amal. Wa min asbabi dzalik jahlu ba'dihim bi maqasidi dirasati sirah allati min ahammiha al-ittiba' wal iqtida' atau jahlihim bi kaifiyatil iqtida'i biha. Ya. Di sini beliau sebutkan hal yang penting ya, bahwa pelajaran sirah masih dipelajari oleh kaum muslimin pada umumnya, dan di sekolah-sekolah juga masih dipelajari, dan mungkin juga di banyak tempat masih dipelajari. Tapi kata beliau, di antara kelemahan yang kita dapatkan dalam mengikuti contoh teladan dan sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kaum muslimin mencukupkan belajar sirah itu dengan sekedar membacanya, bahkan mungkin sekedar untuk menghafalkan tanggal-tanggalnya, tempatnya, bulannya dan seterusnya. Untuk ya kadang di sebagian orang, ya utamanya kalau kita di sekolah-sekolah formal, kita jadikan pelajaran sirah itu sebagaimana pelajaran yang lain, bagaimana kita menghafalkannya untuk kita jawab pada saat kita ujian. Tapi untuk mengaktualisasikan dan merealisasikan contoh-contoh beliau dalam dunia kehidupan kita sehari-hari, ini yang jauh kadang ya. Beliau bilang kadang kita cuma mencukupkan dengan membaca saja di tempat-tempat tertentu, di munasabah-munasabah tertentu. Bahkan ada mungkin menjadikan sirah Nabi semacam dihafalkan ya, mungkin didendangkan dan semacamnya, tapi tidak difahami maknanya, apalagi kalau mau dikatakan diamalkan dalam kehidupannya. Ini di antara beliau, ya kata beliau, di antara sebab ketika orang tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan utama mempelajari sirah Nabi SAW, yaitu mengikuti sunnah beliau. Maka ya, anda baca langsung ya. Sesungguhnya sirah Rasulullah SAW rasamat al-manhajas sahih. Sirah Rasulullah itu telah menggambarkan untuk kita manhaj yang benar, li hidayatil bashar, untuk kita memberikan petunjuk kepada manusia, wasiyasatid dunya, dan bagaimana kita menguasai dunia ini, siasah ya, bagaimana kita bisa memimpin dan mengatur dunia ini. Fa akhrajat an-nasa minadh-dhulumati ila nur, untuk kita keluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Wa minasyaqa ila sa'adah, dari bencana, dari kesusahan kepada kebahagiaan. Wa inna min a'dhami asbabi dha'fi katsirin minal muslimin fil azman al mutaakhirah, dan di antara sebab utama lemahnya kaum muslimin di masa-masa sekarang ini adalah tabannihim li tara'i a'da'il Islam, ketika kita justru menjadikan dasar dalam pegangan kehidupan kita dan dalam aturan kemasyarakatan kita, termasuk dalam pendidikan kita, adalah kita mengikuti jalan-jalan metode dari a'da, dari musuh-musuh kita. Ya, sungguh sangat disayangkan sirah yang begitu jelas perjalanan hidup beliau yang menjadikan umat Islam jaya pada waktu itu kita tinggalkan, lalu kita justru mengikuti metode pendidikan dan metode siasah ya, perpolitikan dan seterusnya dari luar Islam. Wa aksar syu'unil haya fa'adda dzalika ila ikfalihim al-ihtida' bi jawanib katsirah min hadis sirah al-mubarak, yang menjadikan kita meninggalkan sekian banyak aspek-aspek yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sirah beliau yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu kata beliau, buku yang beliau tulis ini adalah diharapkan menjadi tazkirah, peringatan, pemberi peringatan bagi kita untuk mengingatkan begitu indahnya kehidupan beliau
dan begitu indahnya keteladanan yang pernah beliau contohkan kepada umatnya. Mudah-mudahan dengan itu kita fiha izhar dan juga menampakkan makna-makna keimanan agar kita bisa berqudwah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menutup kata pengantarnya dengan ucapan beliau, maka seperti yang kita sebutkan dalam setiap momen-momen atau pembahasan-pembahasan peristiwa yang beliau sebutkan, mana mengambil pelajaran dari kisah-kisah sejarah tersebut. Beliau tutup kata pengantarnya dengan fa'as'alullaha ta'ala an yanfa'a biha katibaha wa qari'aha wa mustami'aha. Saya berharap, kata beliau, buku ini Allah berikan manfaat kepada penulisnya, kepada pembacanya, kita-kita yang membacanya, atau mungkin pendengarnya, kita semua ini insyaallah. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaihi. Sesungguhnya Allah dialah wali kita, dialah yang mampu untuk melakukan semuanya ini, memberikan manfaat kepada kita, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Sekarang ini pengantar kita, dan insyaallah kita akan mulai nanti pembahasan awal, yaitu Binaul Ka'bah. Sebelum sampai kepada bagaimana lahirnya Rasulullah, beliau akan bahas 2 poin tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kan inilah bapak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.